Salam jumpa pemirsa. Selamat datang di Sergap, Serang, Tangkap, Hap. Beragam informasi seputar dunia hukum dan kriminal di Nusa Tenggara Barat yang terjadi selama 1 pekan akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Ama Hamas, inilah Sergap, Serang, Tangkap, Hap. Hap. Peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat kian mengkhawatirkan. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker segera ditetapkan. Polisi atensi aksi balap liar di bulan Ramadan. Peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat kian mengkhawatirkan. Sejumlah upaya dilakukan aparat guna memberantas dan memutus rantai peredaran barang haram ini. Aneh kan? Berhenti sudah, ayo. Kerjain yang gitu-gitu, yang jual ketangkep, yang make kecanduan, uang habis, belum lagi anak istri susah. Penggerebekan terhadap sepasang suami istri ini dilakukan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bima di rumahnya di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Karena perbuatan kedua pelaku cukup meresahkan masyarakat. Saat penangkapan, kedua pelaku masing-masing, Saleh 36 tahun yang merupakan suami dan Nur istrinya yang berusia 24 tahun, berusaha membuang barang bukti di dalam saluran air kamar mandi rumahnya. Tim Opsnal yang masuk ke dalam rumah membuat keduanya panik. Saleh akhirnya kabur dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Sementara istrinya Nur sedang berada di dalam kamar tidur. Polisi pun mendobrak paksa pintu kamar mandi dan menangkap pelaku Saleh. Sementara barang bukti sabu dibuangnya di dalam saluran air kamar mandi rumahnya. Berawal adanya informasi kepada kami, kemudian kami melakukan koordinasi dengan polsek setempat, yaitu Polsek Sanggar, Polres Bima. Kemudian kami lakukan serangkaian penyelidikan di sekitar TKP, dan kami setelah dilakukan penggeledahan, kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bima untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Mengetahui kedatangan polisi, sejumlah terduga pengedar narkoba ini langsung melarikan diri. Petugas yang datang dari berbagai arah ini berhasil mengamankan 1 orang pengedar. Meski awalnya sempat mengelak tuduhan petugas, namun setelah dilakukan penggeledahan di sekitar lokasi, polisi akhirnya menemukan 21 klip sabu yang dibungkus tisu tak jauh dari lokasi penangkapan. Dari pengakuan SU ini, polisi kemudian kembali melakukan penggerebekan terhadap rumah salah seorang terduga yang kabur saat penggerebekan. Namun yang bersangkutan kembali kabur melalui atap rumah. Di dalam kamar terduga, petugas hanya menemukan sisa klip, alat hisap, dan timbangan yang ditinggal pelaku. Laki-laki yang kami amankan inisialnya adalah SU, 40 tahun. Dari informasi yang kami dapat sebelumnya bahwa saudara SU ini adalah pengedar di wilayah Karangbagu, dan pada saat bulan puasa ini yang bersangkutan mulai buka lapak setelah memasuki orang-orang atau masyarakat yang akan melaksanakan sholat tarawih. Setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka, polisi akhirnya membawanya ke mobil guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan 1 tersangka ini, polisi mengamankan 26 klip sabu, alat komunikasi, timbangan, alat hisap, serta jumlah uang yang diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Penggerebekan yang dilakukan tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram terhadap sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba atas dasar laporan warga yang resah terhadap maraknya peredaran narkoba di lingkungannya. Polisi menangkap 1 orang di dalam rumah yang diduga sebagai pengedar, sementara 2 orang lainnya berada di luar rumah. Penangkapan terhadap 3 terduga jaringan narkoba ini sempat menjadi tontonan warga sekitar jelang sahur. Dari hasil penggeledahan di 2 rumah milik terduga ini, polisi mengamankan plastik klip, HP, timbangan, dan alat hisap sabu.
Guna kepentingan penyelidikan, ketiganya langsung dibawa ke Sat Narkoba Polresta Mataram untuk proses lebih lanjut. WH alias Obek, 25 tahun, pria asal desa Labu Api, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, terpaksa diamankan tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu yang sering melakukan transaksi di sudut jalan depan salah satu perumahan di wilayah Kecamatan Labu Api. Kasat Narkoba Polres Lombok Barat AKP Inyoman Diana Mahardika menjelaskan pelaku dibekuk berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pinggir jalan depan salah satu perumahan di wilayah Labu Api. Setelah dilakukan penyelidikan serta mengenali ciri-ciri terduga pelaku, aparat melakukan penangkapan dan saat digeledah, polisi menemukan sejumlah klip plastik transparan. Di dalamnya berisi beberapa poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibeli pelaku dari seseorang di wilayah desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api. Di Jalan Tuan Guru Haji Lopan ini, di daerah Labu Api, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, kami melakukan proses penyelidikan yang mendalam. Kemudian ternyata memang benar, pelaku memang sering melakukan transaksi di TKP. Kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di TKP yang pada saat itu sedang menunggu pembeli. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku, kami lakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, kami menemukan pelaku sedang menguasai 3 poket sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan berat bruto 1,61 gram, telepon genggam, dan barang sejumlah bukti lainnya. Terduga pelaku dijerat pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Penangkapan pertama dilakukan Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda NTB terhadap warga negara Malaysia yang membawa 3 kg sabu yang disembunyikan di dalam kopernya. Modusnya, tersangka yang terbang dari Malaysia menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ini rencananya akan bertemu dengan seseorang di wilayah Mataram. Informasi ini didapat Subdit 3 dari Bea Cukai Mataram jika adanya penumpang pesawat yang akan membawa sabu asal Cina berangkat dari Malaysia tujuan Mataram. Tak berselang beberapa minggu dari penangkapan pertama ini, Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda NTB kembali mengamankan 2 orang. Satu diantaranya merupakan warga Aceh yang membawa narkoba jenis sabu seberat 2 kg di dalam kopernya. Narkoba ini merupakan pesanan salah seorang warga Gunung Sari yang juga diamankan setelah menerima pesanan barang tersebut. Kalau tidak salah ada 3 kasus menonjol Bang yang berhasil diungkap dengan BB yang cukup fantastik. Kira-kira seperti apa mengelola informasi itu sehingga Polda NTB berhasil? Ya, sekali lagi untuk melaksanakan pengungkapan tersebut yang sudah dilaksanakan konferensi pers, itu informasi memang dari semuanya dari masyarakat dan kerjasama kita dengan instansi terkait. Baik, kami tadi sampaikan juga ada yang hasil kerjasama dengan Bea Cukai sehingga barang-barang yang datang melalui bandara ini bisa terdeteksi. Dan yang lainnya lagi adalah informasi dari masyarakat. Pada pertengahan Januari lalu, Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda NTB juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan modus narkoba tersebut disembunyikan di dalam hak sendal. Dengan masing-masing berisikan 250 gram, sehingga dari satu pasang sendal ini berhasil diamankan sabu seberat 500 gram. Guna kepentingan penyelidikan, para tersangka kini diamankan di Direktorat Narkoba Polda NTB dan terancam hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Informasi seputar hukum dan kriminal lainnya masih akan kami hadirkan. Ikutin terus. Sergap, serang, tangkap, hap. Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Pada program Makan Bergizi Gratis. Teraktual, terpercaya, dan akurat. Dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Nusa Tenggara Barat hari ini. Program ini berjalan lancar. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat.
Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Salam Olahraga. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Anda masih bersama Sergap, serang, tangkap. Sejumlah pengedar narkoba menjadi target aparat. Polda NTB berkomitmen berantas peredaran narkoba hingga ke akarnya. Nggak coba-coba, si mau nyebuk di lubang semut, tetap ketangkep. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bima menggerebek sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dan menangkap 2 orang wanita penghuni kos yang diduga menjadi pengedar sabu. Masing-masing berinisial W, 29 tahun, dan N, 23 tahun. Keduanya ditangkap saat sedang menghitung uang hasil penjualan sabu. Saat dilakukan penggeledahan di kamar kos, tim Opsnal menemukan barang bukti berupa 7 poket sabu siap edar, alat hisap, dan uang tunai 8 juta rupiah diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas kedua pelaku. Keduanya mengaku terpaksa menjual sabu demi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sebuah kamar kos-kosan di Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dan di dalam kos-kosan tersebut didapati 2 orang perempuan beserta barang bukti 7 poket kristal bening diduga sabu seberat 3,46 gram. Usai penggeledahan, kedua pelaku berikut sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Bima guna proses hukum lebih lanjut. Penangkapan pertama dilakukan tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram di Jalan Baru Moncok, Kota Mataram. Pelaku yang diamankan di TKP pertama ini berinisial SAM, 43 tahun, warga kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Dari penggeledahan di tubuh pelaku ditemukan beberapa poket sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi tempat kosnya. Namun di tempat ini petugas tidak menemukan adanya narkoba. SAM mengaku ia mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya. Polisi kemudian menggerebek sebuah rumah dan menemukan 3 orang di dalamnya, di mana 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 2 dini hari, kami dari Sat Narkoba Polresta Mataram ada mengamankan 4 orang terduga pelaku jaringan pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang ada di wilayah Mataram, terutama di wilayah Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Mataram. Meski TN, sang pemilik rumah berhasil kabur dari buruan polisi. Namun 3 orang rekannya berinisial SN, MJ, LTWK alias Teguh, serta beberapa poket sabu berhasil diamankan sebagai barang bukti. Pengembangan kembali dilanjutkan ke rumah 2 terduga lainnya, namun tidak ditemukan adanya narkoba. Dari 4 lokasi penggerebekan yang dilakukan, polisi berhasil menemukan plastik klip, alat komunikasi, alat hisap sabu, uang tunai, serta 5 klip sabu seberat 10,70 gram. Terhadap perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 112-114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Pelaku yang merupakan warga Dasan Agung Gapuk ini diberhentikan di sebuah ATM di Jalan Adi Sucipto, Mataram, sementara rekannya berhasil meloloskan diri dengan menggunakan sepeda motor.
Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Gusti Ngurah Suputra menjelaskan RH merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman 7 tahun penjara atas kasus narkoba. Ia baru menikmati pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan sebelum kembali diduga melakukan tindak pidana yang sama. Meskipun berhasil ditangkap, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba pada saat penggeledahan. Hanya bukti percakapan melalui HP yang berhasil diamankan. Polisi juga melakukan pencarian di lokasi awal pelaku ditemukan yang berjarak sekitar 1 km dari tempat penangkapan. RH mengaku telah membuang sabu dalam bungkus rokok ke kali, namun karena arus air yang deras, barang bukti diduga sudah hanyut. Sejumlah warga sekitar yang menyaksikan kejadian ini mencoba membantu petugas untuk mencari barang bukti yang dibuang pelaku. Saat ini, RH dan barang bukti yang berhasil diamankan diberhentikan di Satuan Narkoba Polresta Mataram untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebanyak 10 tersangka pengedar narkoba jenis sabu digelandang Kasat Opsnal Narkoba Polres Lombok Utara pada operasi penumpasan narkoba selama Ramadan ini. Para tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Tanjung. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan penangkapan berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas para pelaku yang kerap menjajakan barang haram tersebut di 2 kampung yang ada di Kecamatan Tanjung. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan dari kasus sebelumnya, para tersangka sempat membuang barang bukti untuk mengelabui petugas. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah poket sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok dengan berat bervariasi. Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lombok Utara akhir-akhir ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian Polres Lombok Utara. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari Sabtu yang lalu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 9 WITA sampai dengan selesai. Untuk tempat ada 2 tempat di sini, yaitu di Desa Gili Terawangan, Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kemudian yang kedua adalah Terminal Kedatangan Pelabuhan Bangsal, Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Kailu. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 112 ayat 1 Jungto, pasal 132 ayat 1, serta pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hal ini disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol Budi Gunawan saat merilis pengungkapan peredaran narkoba di NTB selama Januari hingga pertengahan Februari 2025. Tren peredaran narkoba di wilayah NTB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 716 kasus, kemudian meningkat menjadi 863 kasus di tahun 2024, dan kini dalam 2 bulan di awal tahun 2025 sudah tercatat 165 kasus dengan barang bukti 13 kg sabu dan 41 kg ganja. Pemberantasan peredaran narkoba di wilayah NTB tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dan BNN, tetapi peran semua pihak sangat diperlukan mengingat saat ini banyak kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi korban narkoba. Kami bersepakat di Polda NTB untuk memberantas masalah narkoba yang ada di NTB. Karena kita memahami bahwa narkoba ini berkembang itu merusak para generasi muda kita. Dan ini sudah menyentuh ke anak-anak. Jadi anak-anak ini di-zone, kemudian diberikan barang haram tersebut. Setelah ketagihan, itulah yang menjadi pendapatan dari pengedar. Untuk itu, bagi pengedar, kami akan berantas di seluruh NTB. Dan bagi masyarakat yang mengetahui adanya penggunaan maupun peredaran narkoba, segera laporkan ke mana nih? Ada onanya. Siap. Direktorat Narkoba dan di BNN. Dalam kesempatan ini, Kapolda NTB juga melakukan pemusnahan terhadap 3.500 gram sabu, ganja, serta ekstasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini juga sebagai bentuk komitmen Kapolda dalam menghindari penyalahgunaan barang bukti oleh jajarannya. Informasi seputar hukum dan kriminal masih kami akan hadirkan. Jangan pegang remote, ikutin terus. Sergap, serang, tangkap, hap.
salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Pada program Makan Bergizi Gratis. Teraktual, terpercaya, dan akurat. Dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Nusa Tenggara Barat hari ini. Program ini berjalan lancar. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Salam Olahraga. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Anda masih bersama Sergap, Serang, Tangkap, HAP. Polisi segera menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19. Aduh, orang lagi musibah virus. Ada aja yang malah bebati. Payu sekarang tebau. Selain info korupsi tadi, ada juga 4 pelaku penganiayaan di kawasan Sunset Land Tanjung Karang akhirnya diamankan. Aneh, tebau antena nih. Mikir makanya sebelum menganiaya orang lain supaya tidak kena HAP. Berikut beritanya. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili mengatakan menindaklanjuti dugaan kasus korupsi masker. Pihaknya telah menerima hasil audit dari BPKP NTB dengan kerugian negara mencapai 1,58 miliar rupiah. Sementara, untuk penetapan tersangka dalam kasus masker COVID-19 ini, pihak penyidik masih menunggu pemeriksaan saksi ahli dan tim audit dari BPKP. Sejauh ini, pihak penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Mataram sudah mengantongi 6 calon tersangka dalam dugaan kasus korupsi masker dan 6 orang calon tersangka tersebut adalah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi NTB. Jika tidak ada halangan sebelum Lebaran, tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan masker ini sudah ditetapkan, sehingga pihaknya bisa langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Menyinggung soal kasus korupsi penyewaan alat berat pada Balai Jalan Pulau Lombok pada Dinas PUPR, sejauh ini calon tersangka sudah ada, namun yang bersangkutan 2 kali mangkir dari pemanggilan dan sekarang berada di luar NTB. Regi juga meminta kepada calon tersangka ini untuk segera menyerahkan diri. Hal ini dapat meringankan hukumannya. Namun, jika penyidik melakukan penjemputan paksa, maka akan ada pasal tambahan yang akan diterapkan kepada yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Provinsi NTB menanggapi kasus dugaan korupsi pengadaan masker di masa COVID-19 yang diduga menyeret beberapa nama pejabat Eselon 2 Pemprov NTB. Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Fatul Gani menyatakan, dalam persoalan ini, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Mengedepankan asas praduga tidak bersalah, mendukung pihak berwenang dalam menjalankan tugas, serta mengimbau kepada pihak yang bersangkutan agar tetap kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan pihak berwajib. Pemprov NTB sangat terbuka dan mendukung segala bentuk proses dalam memudahkan kinerja aparat penegak hukum sebagai bentuk komitmen Pemprov NTB menjunjung tinggi transparansi dan integritas. Biarkan proses hukum berjalan, normatif, kemudian yang kedua, pastikan azas praduga tidak bersalah, itu yang penting. Kalau misalnya nih ada pejabat lain yang nanti diperiksa kooperatif. Kita tidak berandai-andai. Kooperatif nanti. Pasti kooperatif. Itu yang penting. Preventif, pastikan program kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan itu saja.
Sementara itu, Polresta Mataram telah merilis 6 orang calon tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 pada Dinas Koperasi dan UMKM. Di antaranya WK, K, CT, MH, RA, dan DU. Ratusan personil kepolisian Polres Lombok Utara diterjunkan untuk mengamankan proses eksekusi sebuah villa di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Eksekusi dilakukan atas perintah Pengadilan Negeri Mataram. Petugas kepolisian dan panitera pengadilan sempat dihalang-halangi kuasa hukum dan pengelola villa yang tidak terima proses eksekusi ini. Adu mulut sempat terjadi, meski demikian kepolisian akhirnya bertindak tegas dan langsung melaksanakan proses eksekusi dengan humanis. Barang-barang milik hotel pun satu persatu diangkut keluar. Kabak OPC Polres Lombok Utara, AKP Patoni mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi dengan tegas dan penuh perhitungan untuk menjaga kenyamanan wisatawan asing yang tengah berliburan. Pengadilan Negeri Mataram untuk meminta kami di Polres Lombok Utara mengamankan eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan dasar surat tersebut, dengan dasar putusan pengadilan, kami melaksanakan pengamanan eksekusi. Kami selaku pengaman tidak mau underestimate. Kita tetap overestimate untuk memastikan situasi kondusif dan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan harapan kita. Secara umum eksekusi yang telah kita laksanakan yang sedang berlangsung sekarang ini aman ya secara umum. Namun tadi di awal-awal memang ada upaya dari pihak termohon bersama pengacaranya mencoba untuk menghalang-halangi ataupun menutup akses untuk masuk ke area villa. Eksekusi dilakukan atas putusan Pengadilan Negeri Mataram yang sudah inkrah atau telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengelola hotel diketahui mengalami gagal bayar pinjaman bank sehingga disita oleh pengadilan. Kemudian pihak bank melakukan pelelangan. 2 orang berinisial RT dan KF merupakan 2 dari 4 tersangka penganiayaan yang berhasil diamankan unit Jatanras Polresta Mataram setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Kapolresta Mataram. Peristiwa naas ini terjadi saat korban bersama salah seorang rekannya mengajak istri pelaku untuk berbuka puasa di lokasi kawasan wisata Sunset Land, Longbalo, Kota Mataram. Belum lama setelah mereka melakukan buka puasa bersama, tiba-tiba datang pelaku dan beberapa temannya yang kemudian berujung keributan. Jadi betul kemarin pada Senin tanggal 10 Maret 2024 kami telah mengamankan 4 terduga pelaku penganiayaan sudah laporan dari saudara Bukan. Jadi 4 orang tersebut kami sudah tetapkan tersangka dan kami amankan di Polresta Mataram. Sebelumnya, sempat beredar isu jika penganiayaan yang dilakukan 4 orang ini terkait fidusia. Namun, setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun pelaku, hal ini akibat cemburu yang berujung penganiayaan. Polisi saat ini telah menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka dan tengah diperiksa di unit Jatanras Polresta Mataram. Terhadap perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 Jungto 55 tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman 4 tahun penjara. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lombok Barat berhasil menangkap pelaku pencurian ponsel pengunjung di lokasi wisata Pantai Kuranji, Kabupaten Lombok Barat. Pelaku SA 37 tahun merupakan seorang pekerja harian lepas asal Desa Kuranji, Lombok Barat. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata menjelaskan, kasus ini berdasarkan laporan korban asal Desa Jageraga yang tengah menikmati keindahan wisata Pantai Kuranji bersama teman wanitanya. Namun kemudian menyadari 2 unit telepon genggam miliknya yang disimpan di tepi pantai sudah hilang. Korban yang melihat kejadian langsung berteriak dan berusaha mengejar pelaku bersama warga sekitar. Namun pelaku berhasil melarikan diri. Berdasarkan ciri-ciri pelaku dan laporan dari korban, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya dan mengakui perbuatannya. Kemudian tim opsional melakukan pengembangan dan
penangkapan terhadap pelaku. Saat ini terhadap pelaku sudah dilakukan proses, kemudian ditahan di Mako Polres. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 unit telepon genggam dan barang bukti lain milik korban dengan nilai mencapai 8 juta rupiah. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Informasi seputar hukum dan kriminal masih akan kami hadirkan. Ikuti terus Sergap, Serang, Tangkap, Hap. Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Pada program Makan Bergizi Gratis. Teraktual, terpercaya, dan akurat. Dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Nusa Tenggara Barat hari ini. Program ini berjalan lancar. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Salam Olahraga. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Anda masih bersama Sergap, Serang, Tangkap, Hap. Pemirsa, aksi balap liar di sejumlah wilayah selama bulan Ramadan menjadi perhatian petugas. Adik-adik, jangan dah balap liar ayo. Nanti kalau kenapa-napa pas ngebut, hendak sudah jadi lebaran. Kasihan bapak ibunya, mana motor masih ngangsur. Tangkap aja pak, Hap. Satuan Reserse Polres Lombok Tengah menetapkan 9 tersangka kasus asusila terhadap anak di bawah umur berusia 14 tahun yang mengalami kejadian ini pada bulan Desember 2024 lalu. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Lalu Barata, menjelaskan setelah kejadian korban diantar pulang dan menceritakan pengalamannya kepada orang tua. Orang tua korban lalu melaporkan kejadian ini ke Polres Lombok Tengah. 9 pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi rekan media perlu kami sampaikan bahwa untuk kronologis kejadian terkait kasus pencabulan yang melibatkan 9 orang tersangka ya sudah kita tetapkan. Nah, jadi awal kejadian itu di bulan Desember, korban dengan salah satu tersangka inisial MN berkenalan melalui media sosial. Ya. Ibtu Lalu Barata juga menegaskan penanganan kasus ini dilakukan secara serius untuk memberikan keadilan bagi korban. Tim Puma Polres Lombok Barat berhasil mengungkap kasus pencurian ponsel yang terjadi di depan sebuah kantor ekspedisi di Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api. 2 orang terduga pelaku yaitu M, 28 tahun dan A, 39 tahun, warga Desa Bengkel berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata menjelaskan kasus ini berawal dari laporan seorang korban asal Desa Selelos, Lombok Utara yang kehilangan ponsel saat beristirahat di sebuah warung makan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menemukan 1 unit ponsel yang hilang dan dikuasai oleh A. Dari hasil penyelidikan, A mengatakan ia diminta oleh M untuk menggadaikan ponsel tersebut. Tim Puma lalu bergerak cepat dan berhasil menangkap M di sebuah kos-kosan di wilayah Bengkel. Jadi setelah kita telusuri dari mana dia mendapatkan HP tersebut, kemudian mengerucut kepada salah satu pelaku dengan
inisial M yang merupakan salah satu pekerja juga di JNT Bengkel. Kemudian kita lakukan proses penyidikan saat ini terhadap pelaku. Sudah kita lakukan penahanan di Mapolres Lombok Barat. Polisi menyita 1 unit iPhone dan 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Kedua terduga pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Anak dan Perempuan atau PPA Polresta Mataram, 7 remaja yang diamankan saat terjadinya perang sarung di wilayah Sandubaya ini diserahkan kepada orang tua. Di samping mengamankan para pelajar, polisi juga mengamankan 7 buah sarung yang telah dimodifikasi sebagai barang bukti. Ketujuh pelajar ini diamankan saat polisi melakukan patroli di wilayah Babakan, Sandubaya, Kota Mataram. Terdapatlah beberapa anak-anak yang melaksanakan perang sarung. Tentunya hal tersebut bisa mengganggu keamanan sekitar karena hal tersebut sarung yang dibentuk menjadi runcing tersebut bisa menyakiti orang. Jadi kita amankan kemarin sebanyak 6 orang. Kita juga selalu sudah klarifikasi terhadap 6 orang tersebut. Tentunya karena di bawah umur masih 17 tahun dan 16 tahun, tentunya didampingi orang tua. Regi Halili juga mengatakan peran orang tua, guru, dan dinas terkait juga sangat penting dan harus aktif memberikan pengarahan terhadap para pelajar jika tidak akan mengarah menjadi pelaku kriminal. Apalagi di saat bulan Ramadan ini, anak semestinya lebih banyak di rumah melakukan ibadah dibanding berkeliaran di jalan. Polisi akan gencar melakukan penindakan dan pembubaran terhadap anak-anak yang keluyuran dan nongkrong mulai dari sore hingga malam hari untuk menghindari kejadian perang sarung terulang kembali. Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk menangani berbagai gangguan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang melibatkan pelajar yang marak terjadi sejak awal Ramadan. Beberapa kegiatan yang melibatkan anak muda seperti balap liar, perang sarung, dan perang petasan menjadi perhatian serius baik dari aparat kepolisian maupun pemerintah kota. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, perlu penindakan dan tindakan tegas untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Selain keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat, pemerintah juga memastikan setiap sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang ikut terlibat dalam kegiatan yang mengganggu ketertiban sesuai surat edaran. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas anak muda yang melakukan tindakan Kamtibmas berkelanjutan. Kalau anak-anak Mataram sudah saya buat surat edaran melalui sekolah, gitu ya, supaya ini dia terhubung nih antara tindakan yang diambil oleh tugas yang diambil oleh aparat kepolisian juga dari kita juga. Saya minta supaya ada sanksi dari satuan pendidikan kalau ada ada siswa yang terlibat dengan kegiatan yang meresahkan seperti itu. Ya, sudah ada kok. Adanya penerapan sanksi yang tegas bagi anak ini diharapkan akan memberikan dampak positif sehingga generasi muda akan lebih memahami konsekuensi dari aktivitas negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan Ramadan. Kapolres Lombok Timur AKBP Haryanto mengatakan, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, Polres Lombok Timur meningkatkan patroli di wilayah hukumnya, khususnya di wilayah yang sering dijadikan lokasi balap liar dan tempat-tempat yang dijadikan lokasi ngabuburit oleh anak muda secara berlebihan. Kegiatan patroli ini dilaksanakan setiap malam selama Ramadan dengan mengerahkan personil di masing-masing polsek. Maraknya aktivitas balapan liar oleh oknum komplotan anak muda selalu menjadi ancaman di setiap bulan Ramadan, karena sangat mengganggu ketenangan masyarakat menjelang saat berbuka puasa dan salat tarawih. Patroli dilakukan petugas secara merata di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Setiap polsek diinstruksikan melaksanakan patroli untuk memastikan keamanan wilayah, khususnya yang ramai dikunjungi warga. Sejumlah wilayah yang sering dijadikan lokasi balap liar berkedok ngabuburit, diantaranya di Jalan Baru Lenek, jalur pantai Labuan Haji Suryawangi, dan jalur Pasar Hewan Mas Bage. Kapolres mengungkapkan upaya pencegahan dilakukan untuk menghindari korban kecelakaan pada saat balap liar.
dan saya mengimbau kepada masyarakat selama kegiatan Ramadan atau puasa tahun ini, kami dari Polres Lombok Timur menghimbau ya yang pertama ini saling menghargai karena kita ada puasa. Kemudian kegiatan-kegiatan kami dari Polres Lombok Timur terkait dengan Kamtibmas, kami selalu melaksanakan kegiatan patroli. Jadi patroli itu sifatnya hunting, jadi kita tuh termobile terus, khususnya daerah-daerah yang rawan. Kapolres juga mengatakan selama Ramadan, lebih dari 5 titik lokasi balap liar mampu diamankan oleh puluhan personil kepolisian. Karena sebelum aksi balap liar dimulai, personil sudah berada di lokasi dan melakukan bubar paksa. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan aman dan penuh kedamaian. Sebelum melaksanakan patroli, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, ratusan personil gabungan menggelar apel di Mapolresta Mataram sebagai upaya langkah antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas selama bulan Ramadan. KRYD yang dipimpin Kasat Narkoba Polresta Mataram AKPI Gusti Putungurah Bagus Suputra dengan sasaran kegiatan anak muda yang berdampak seperti balap liar, balap lari, perang sarung, serta perang mercon. Selain akan berdampak terhadap gangguan Kamtibmas, kegiatan ini sering menimbulkan perkelahian antara pemuda. Kondisi emosi tidak stabil sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami harap para orang tua dalam hal ini kami imbau untuk sama-sama kita memperhatikan anak-anak kita jangan sampai berkeliaran di melewati jam malam. AKP Gusti Putungurah Bagus Suputra telah memetakan beberapa titik rawan yang kerap digunakan sebagai lokasi balap liar, balap lari, dan perang sarung. Di antaranya wilayah Tembolak Pelangi, Jalan Udayana, Jalan Adi Sucipto, dan wilayah Turide Mataram. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan himbauan kepada para remaja yang masih beraktivitas di atas jam 10 malam. Patroli KRYD ini akan dilaksanakan sebulan penuh selama Ramadan hingga Lebaran Ketupat. Pemirsa, karena saya ingin berburu cendol takjil di Jalan Majapahit, informasi tadi mengakhiri Sergap pekan ini. Saksikan terus Sergap setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Ahmad Hamas, salam damai sasambu, dan mari kita ucapkan bersama jargon kita, Sergap, serang, tangkap, hap. Pantun gonceng saya cari tajil, pantun.